Allah yang mewahyukan dirinya melalui Alkitab adalah Allah yang berkarya. Jika kita membaca kitab Kejadian pasal 1 dan 2, tentulah akan diketahui tentang kemahakuasaan, hikmat, dan pengaturan Tuhan yang sedemikian tertata rapi dalam tindakan penciptaan alam semesta beserta dengan segala isinya tersebut. Salah satu sarana di mana manusia bisa mengenal Allah adalah lewat pekerjaan tangannya ini, karena alam semesta adalah saksi tak bersuara yang senantiasa menyuarakan kebesaran dan keagungan pembuatnya. Ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami berkaitan dengan karya penciptaan Allah. Pertama, penciptaan merupakan keputusan dan tindakan Allah yang bebas. Allah Tritunggal hidup dalam relasi internal yang harmonis sehingga tidak mempunyai kebutuhan dan keharusan untuk melakukan karya penciptaan. Tidak ada sesuatu apapun baik dari sisi internal maupun sisi eksternal yang bersifat memaksa Allah untuk merealisasikan penciptaan. Seakan-akan jika Allah tidak melaksanakan tindakan penciptaan, maka ada hal yang kurang pada dirinya. Allah tidak membutuhkan segala sesuatu dari luar dirinya untuk menjadi Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam keberadaan kekalnya merupakan tiga pribadi yang sudah sempurna pada keilahiannya sekalipun tanpa kehadiran semua ciptaan. Dengan demikian, ketika Allah mewujudkan karya penciptaan, itu terjadi semata-mata hanya berdasarkan kasih-Nya yang secara bebas dan berdaulat telah memilih dan memutuskan untuk menciptakan segala sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Kedua, penciptaan adalah karya ilahi yang bersifat ex nihilo atau dari tidak ada menjadi ada. Keberadaan karya ciptaan menyingkapkan bahwa segala sesuatu yang ada di luar diri Allah, baik itu yang bersifat material yaitu alam semesta dan seantero isinya, maupun yang bersifat spiritual yakni manusia dan malaikat, semuanya itu berawal mula dari tindakan kreatif Allah yang menyebabkannya bereksistensi dari kondisi sebelumnya yang tidak ada sama sekali. Allah hanya perlu berfirman untuk menjadikan segala yang ada sebagai karya perbuatan tangannya. Penciptaan secara ex nihilo adalah konsep teologis untuk menentang pandangan bahwa karya penciptaan itu bergantung pada unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Di samping itu, juga untuk membantah pemikiran bahwa penciptaan merupakan perwujudan dari tindakan emanasi yang mengalir keluar dari natur Allah sehingga semua bentuk ciptaan mengandung percikan ilahi dalam dirinya. Dunia dan segala isinya bukan ekstensi atau perluasan natur Allah. Alkitab tidak pernah mengajarkan pemahaman demikian. Ada garis pemisah yang tegas antara Allah selaku pencipta dan manusia serta segala realitas lainnya sebagai ciptaan Allah. Tidak ada unsur percikan ilahi dalam semua karya ciptaan Allah, karena Allah menjadikan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Ketiga, selaku pencipta yang agung, Allah sudah menetapkan ketentuan yang jelas tentang keberadaan segenap ciptaannya, yaitu unsur keterbatasan sebagai bagian tidak terpisahkan dari eksistensi semua ciptaan Allah. Salah satu pembeda yang berkarakteristik mutlak dan selamanya antara sang pencipta dan ciptaan adalah adanya aspek ketidakterbatasan sebagai kebenaran yang bersifat integral pada natur Allah. Demikian pula aspek keterbatasan merupakan kenyataan yang melekat dalam diri manusia dan segala ciptaan lainnya. Sebagai ciptaan yang terbatas, manusia dan semua ciptaan lainnya dengan sendirinya menyatakan sifat kebergantungannya kepada Allah. Tidak ada ciptaan yang dapat berdiri sendiri dan terus bereksistensi tanpa keterkaitannya dengan Allah. Kisah Para Rasul 17 ayat 28 menerangkan bahwa sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Keempat, Allah memberikan penilaian baik terhadap segenap karya ciptaannya, dan kualitas sungguh amat baik merupakan konklusi dari penilaian Allah setelah Ia menyelesaikan seluruh karya penciptaan. Kejadian 1 ayat 31. Dunia materi berupa alam semesta dan semua isinya serta manusia sebagai ciptaan yang meliputi aspek materi dan aspek spiritual adalah baik di hadapan Allah. Penilaian baik yang dikemukakan Allah ini adalah kebenaran Alkitabiah untuk melawan konsep dalam filsafat Yunani kuno yang memandang bahwa materi merupakan hal yang pada dasarnya bersifat jahat sedangkan unsur spiritual bersifat baik adanya. Dalam iman Kristen, tidak ada dualisme antara baik dan jahat seperti demikian. Allah sebagai pencipta segala sesuatu adalah sumber kebaikan. Karena itu, semua hasil karyanya bersifat baik. Kelima, keberadaan semua karya ciptaan yang mencakup alam semesta dan manusia adalah bersifat pewahyuan secara umum mengenai diri Allah. Ini berarti Allah telah meninggalkan jejak perbuatan tangannya lewat keberadaan ciptaannya tersebut. Tatkala mengamati alam dan merenungkan tentang eksistensi manusia, ada kesan yang kuat timbul dalam pemikiran kita bahwa di balik semua fenomena alamiah ini tentulah ada kuasa supra-alamiah yang menjadi penyebab utamanya. Dan dari perspektif wahyu khusus Allah,
kita mengetahui secara pasti bahwa kuasa supra-alamiah tersebut bersumber dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai orang percaya yang memiliki Alkitab sebagai sarana spesial untuk mengenal Allah Tritunggal yang adalah pencipta alam semesta dan segala isinya, biarlah setiap kita bisa terus menghargai segala karya ciptaan Tuhan dengan mensyukuri keindahan alam semesta dan memeliharanya. Mari kita berakar, bertumbuh, dan menjadi dewasa dalam iman melalui belajar kebenaran firman Tuhan.